Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tolong di mute dulu suaranya semua, Dedi. Minta tolong. Ya, Iya, Pak. ya di mute. Ya, oke, makasih banyak. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi kanokikal. Ini belum saya jelaskan minggu lalu, Di. Ya, belum saya jelaskan. Insya Allah minggu lalu kita sudah belajar tentang teori aljabar Boole, ya, berupa yang fungsinya untuk melakukan proses penyederhanaan, ya. Jadi fungsinya untuk melakukan proses penyederhanaan, ya. Fungsi kanokikal ini adalah bagian daripada Carnot map, ya. Temanmu kemarin ada yang bertanya yang disebut dengan metode absorpsi, ya, metode absorpsi, ya. Jadi itulah kenapa, karena dengan menggunakan proses teori aljabar Boole itu kita melakukan proses matematis, ya. Nah, ada cara yang lebih gampang, ya, yang lebih mudah dengan menggunakan yang disebut dengan Carnot map, ya. Tetapi sebelumnya kita harus paham dulu yang disebut dengan fungsi kanokikal ini, ya. Ada beberapa 3 pokok bahasan yang kita bahas, yaitu tentang komplement, duality, lateral, dan term. Jadi keempat istilah ini, ya. Jadi keempat istilah ini, ya, duality, ya, komplement, duality, lateral, dan term, ya, yang harus Anda pahami nanti bagaimana fungsinya. Kemudian yang kedua adalah max term dan min term. Dan yang ketiga adalah bentuk SOP dan POS, ya. Ini bentuk SOP dan POS. Kalau kita sudah paham ketiga ini, maka insya Allah akan mudah melakukan proses yang disebut dengan key map atau metode absorbs, ya. Oke, yang pertama adalah fungsi Boolean tersendiri tuh, ya. Yang pertama fungsi Boolean, ya, adalah kita ketahui bahwa misalnya kalau Boolean itu cuma 2 nilainya, true atau false, ya, atau 0 atau 1, ya, itu saja. Jadi misalnya fungsi Booleannya itu f sama dengan a, ya, n, kemudian not b, kemudian n, c. Jadi f itu disebut dengan fungsi Boolean, ya. N disebut dengan fungsi Boolean. Kemudian saya mau catat dulu, ya. F itu bernilai 1, ya. Jadi F ini akan bernilai 1, ya, jika A, B, dan C itu sama dengan 1. Kenapa? Karena dia fungsi dan. Tetapi di sini karena B ini adalah not, maka ketika nilai A 1, B 1, C 1, maka nilai F-nya akan sama dengan 0 karena di sini ada not B, ya, not B. Yaitu, ya, not B. Kemudian ini yang pertama duality, ya. Duality di sini, ya, ini nanti yang banyak nanti dipakai utamanya untuk SOP dan POS, ya. SOP dan POS. Jadi kalau misalnya suatu saat kita misalnya di rangkaian yang kita rancang itu tidak ada gerbang OR-nya, tetapi yang ada cuma gerbang N misalnya, maka bisa prinsip duality-nya seperti ini. Atau misalnya terbalik, ya. Jadi misalnya hasilnya yang kita butuhkan adalah X. Hasilnya X, maka X OR 0 itu sama dengan X, maka X
N1 sama dengan X. Artinya hasilnya sama, tetapi yang digunakan itu gerbangnya berbeda dengan cara mengganti nilai N menjadi OR, 1 menjadi 0. Itu jadi prinsipnya di sini 0 diganti menjadi 1 atau 1 diganti menjadi 0. N diganti menjadi OR atau OR diganti menjadi N, ya. Ini prinsip duality. Artinya ketika kita mengganti variabel tersebut, maka hasilnya akan tetap sama. Jadi misalnya kayak gini, X, N, Y, or Z, dualitinya adalah X, or Y, and Z. Hasilnya sama. Tetapi dengan persyaratan, nolnya juga diganti dengan 1 atau satunya diganti menjadi 0. Nah, itu duality. Kemudian yang ketiga yang kedua dan ketiga istilah lateral dan term, ya. Lateral itu menyatakan input sebuah gerbang logika, ya. Term ini menyatakan operasi yang dilakukan dalam sebuah gerbang. Ya, coba lihat apa kira-kira. Jadi persamaan tadi di atas ini adalah persamaan boolean, ya. Kenapa dikatakan persamaan boolean? Ya karena hasilnya cuma 2. F itu kalau bukan 0, hasilnya 1. Ya. Ini ada 5 lateral. Artinya ada 5 input, ya. Ada 5 input. Coba kita hitung inputnya. A, B, C, A, D, E. Ya, ada 5 input. Kemudian ada 5 term. Ya, 5 term artinya 5 proses. Ada N, ini pertama N untuk A, N, B, N, C. Kemudian N untuk 2 ini, bukan A, D, E. Not. Not ini untuk C. Ya. Kemudian not untuk A, or untuk F. Nah, jadi ada 5 term. Term itu adalah istilah untuk gerbang yang digunakan. Sedangkan lateral adalah inputnya. Ya, bisa paham? Insyaallah. Jadi pertama tadi adalah lateral, kemudian yang kedua adalah term, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi komplement, ya. Komplement dari sebuah sistem, ya, didasarkan pada aturan De Morgan dan prinsip duality. Nah, ini. Jadi ada aturannya, aturan De Morgan dan prinsip duality. Masih ingat kemarin aturan De Morgan yang teori nomor 10, ya. Nah, ada 2 di situ. Oke. Yang istilah yang perlu juga Anda pahami adalah min term dan max term. Jadi n variabel yang membentuk operasi n menghasilkan suatu bentuk yang disebut min term. Ya, jadi ini istilahnya. Jadi ini ada, kalau dia n maka dia adalah min term. Ya. Kalau dia or maka dia max term, ya. Jadi min term dengan 3 variabel x, y, z berarti semuanya menggunakan fungsi n. Ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah max term. Max term berarti dia menggunakan gerbang OR, ya. Menggunakan gerbang OR. Nih, max term. Max term dengan 3 variabel. X, Y, bukan Z, bukan A, bukan B, bukan C. Jadi sebenarnya dalam operasi nanti, ya, kita dibebaskan untuk memilih, ya, operasi yang kita inginkan, ya. Apakah menggunakan min term kah atau max term, ya. Tapi insya Allah nanti kalau sebenarnya Anda harus dua-duanya paham, ya. Nah, ini menyangkut tentang komponen yang kita punyai. Misalnya rangkaian kita punya gerbang n saja, ya, biasanya gerbang NAND, ya, atau gerbang n sini, ya. Maka kalau misalnya yang kita tidak punya gerbang n, maka yang kita punya adalah gerbang OR, maka kita ganti. Hasilnya akan tetap sama, ya. Tapi untuk contoh ke depan kita pakai min term saja fungsi n, ya, SOP, sum of product. Nah, sekarang kita masuk ke contoh min term dan max term. Nah, ini ada tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran ini, ya, tabel kebenaran ini adalah sebuah fungsi, ya.
Jadi ada 7 ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat ya, saya next sedikit ya, ini ada 8 ya, ada 8 baris ya. Kenapa bisa? Karena ada 3 inputnya, Nah, jadi ini adalah sebuah hasil ya, hasil tabel kebenaran ini adalah hasil dari sebuah persamaan digambar sehingga hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat yang bernilai 1 ya. Nah, itu menggunakan min term. Ya, ini bernilai 1 ini. Ya. Yang warna biru muda ya. Maka kita gunakan kalau 0 itu berarti dia komplement, berarti ini bukan A, bukan B, bukan C. Kemudian ini baris pertama, baris kedua juga berarti bukan A, bukan B, dan C. Ya, kalau 1 berarti dia hilang tanda komplementnya, hilang tanda notnya. Nah, ini adalah min term ya. Min term ya. Ya. Min term. Kemudian yang kedua ya adalah max term ya, ini max term. Max term yang nilainya 0. Mana nilainya 0 ini? 1 2 3 4. Jadi ada 4 nilainya 0. Nah, kebalikannya, kalau 0 di sini berarti dia normal, kalau 1 berarti dia ada tanda bukannya di sini. Maka operasinya adalah A or bukan B or C. Nah, kalau ini berarti A or bukan B bukan C ya. Ini A bukan A or B or C. Jadi kebalikannya tadi. Nah, jadi intinya semua yang nilai 0 ini berarti kalau sebenarnya 1 nanti yang kita pilih di sini kalau nanti pada saat dipakai pada saat key map ya, kita mengambil yang hasilnya 1 kah atau hasilnya 0. Ini akan sama nanti. Akan sama apakah kita menggunakan min term ini atau max term ini, akan sama nanti jawabannya ya. Jadi nanti di key map yang selanjutnya saya mungkin lebih banyak kasih contoh yang min term ini yang fungsi n. Oke. Ya. Dipahami dulu saya dulu ya. Insyaallah nanti akan saya jelaskan kembali ya. Nah, seperti ini bentuk SOP, sum of product. Jadi ini kita lihat ini adalah bentuk min termnya ya. Ini adalah bentuk min termnya. Term. Ya, baru nanti dia di OR. Ya. Nah, ya dari hasilnya ini ya, dari hasilnya kita lihat ya, Y A B C ya. Jadi berapa tadi? 0157 kan yang min term ini. Ini artinya baris ke-0, baris ke-1, baris ke-5, baris ke-7. Betul enggak? Baris ke-5 dengan baris ke-7. Baris ke-5 dan baris ke-0, ke-1, ke-5, ke-7. Nah, lihat nilainya. Baris ke-0. Oh, berarti ini baris ke-0. Bukan A, bukan B, bukan C. Berarti di sini bukan C ya. Ini bukan C. Bukan A, bukan C. Or bukan A, bukan B, bukan C. Baris pertama. Ini baris pertama. Baris pertama, bukan A, bukan B, C. Kemudian baris kelima A, bukan B, C. Kemudian 7 A, B, C. Nah, jadi yang 1 yang salah. Ini harusnya bukan C di sini, ya, not C. Atau kalau digambar rangkaiannya maka seperti ini modelnya. Ini adalah bentuk SOP. Ya, di N-kan dulu baru di OR-kan. Ini hasilnya akan sama kalau kita gunakan product of sum. Berarti yang ini tandanya adalah P, ya, tandanya adalah P di sini, ya, tandanya adalah P. Ini berarti untuk product of sum berarti baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris keenam. Ini diorkan dulu. A or not B atau or C. Kita lihat baris kedua. A or bukan B. Ya, saya tulis di sini, betul enggak baris kedua ini? Ini baris kedua tadi.
Nah, nih A or bukan B or C. Nah, ini kan hasilnya akan sama seperti di N kan. 2, 3, 4, 6. Jadi, rangkaian yang POS ini menggunakan 4 gerbang OR, 1 gerbang N. Ini Y-nya, ini hasilnya akan sama. Sama jawabannya dengan yang di atas. Ya. Nah. Seperti contohnya sini, buatlah tabel kebenaran dari fungsi di bawah ini dan ekspresikan setiap fungsi menjadi SOP. Jadi misalnya fungsinya f x y tambah or z x ya, di n kan y or x z ya. Kita buat tabel kebenarannya dulu. Bagaimana cara membuat tabel kebenaran? Ini ada berapa inputnya ya? X, Y, Z ada 3. Berarti X, Y, Z ada 3 inputnya. Berarti ada 8 di sini. Karena 2 pangkat 3 kan? Ya. Misalnya berarti ini ada 3 inputnya, berarti 2 pangkat 3. Ada 8 baris. Ya. Ya, ada 8 baris. Oke, berarti ini X-nya 4, 0, 0, 0, 1, 1, kemudian 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ini adalah input. Ini inputnya X, Y, Z. Nah, sekarang kita cari satu-satu dulu. Nah, sesuai dengan soalnya pertama X, Y, or Z. Nah, langsung hasilnya ini. Ini X, Y, ya, or Z. Seperti ini hasilnya. Ya. Nah, misalnya X di N-kan dengan Y, itu adalah 0. Di OR-kan dengan Z, maka hasilnya adalah juga 0. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini hasilnya. Itu dengan menggunakan tabel-tabelnya. Hasilnya ini yang di atas ini ya. Dengan ini di N-kan, maka yang kuning inilah hasilnya F-nya. Ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah buat dulu tabel kebenaran ya. Ya, buat tabel kebenarannya untuk ini. Sekarang kalau kita menyelesaikan dengan menggunakan max term, min term, berarti yang diambil ini min term 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti ini baris ke 0 ya. Selalu dimulai dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang diambil untuk min term ini adalah baris ketiga, baris kelima, baris ke-6, dan baris ke-7. Nah, kita tulis min nanti di situ. Nah, berarti kalau itu adalah sum of product. Kalau product of sum berarti baris ke-0, ke-1, ke-2. Berarti kalau POS baris ke-0, baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, ya, saya ganti tintanya saya. Jadi ini adalah sum of product. Ini baris ke-0, baris ke-1, baris ke-2, baris ke-4, ya. Sama-sama 4 dibagi 2, ya. Nah, nanti Anda lihat jawabannya di bawah, betul enggak? Nah, maka nih ya, ini hasilnya seperti ini. X bukan Y. Itulah bentuknya, persamaannya. Ini hasilnya akan sama nanti nih. Nanti Anda bisa lihat yang mana lebih gampang di sini, apakah menggunakan sum of product atau product of sum. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya, tergantung komponen rangkaian komponen yang kita punyai. Ya, ini. Ya. Nah, sekarang Anda kerja ya, saya minta tolong dikerja ini. Saya tunggu sebentar ya, jam berapa ini? Jam 9 dah ya, insya Allah jam 9. Jadi Anda kerja latihan ini ya, halaman nomor 1 dan nomor 2 saja. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3 di halaman ini. Oke. Kemudian insya Allah jam 9 kita masuk lagi. Nanti saya akan jelaskan nomor 1 sampai nomor 3 nanti ya.
Sisanya nanti Anda kerja di apalagi di Kalam ya. Demikian untuk pertemuan pertama ya, untuk sesi pertama. Kita tutup dulu sesinya ya, nanti kita diskusi di WA atau apa kalau dia mau bertanya ya. Tapi dibaca dulu ya, dibaca dulu. Kalau Anda tidak paham, silakan tanya di WA atau simpan dulu pertanyaannya. Insya Allah jam 9 kita akan masuk lagi ya. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Saya akan share di grup apalagi ini materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.